Salam adil dan lestari. Pulihkan Indonesia. Ketemu lagi dengan kita berdua, saya Melva Harahap. Dan saya Hilda Tiaryanto. Kali ini kita berada di segmen Klinik Omnibus. Kenapa kita menamakan Klinik Omnibus? Karena kita sadar betul bahwa negara sedang tidak baik-baik saja. Di mana rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau yang sering kita sebut Omnibus sudah diketok palu oleh pemerintah dan DPR per tanggal 8 Oktober tahun 2020. Dan gejolaknya pun muncul di berbagai provinsi. Dan seperti diskusi-diskusi kita sebelumnya, maka Klinik Omnibus kita kali ini bersama dengan Kak Dewi Kartika, Sekjen KPA, Konsorsium Pembaharuan Agraria, sudah berada tersambung dengan kita via Zoom. Di tempat kakak itu juga tadi kita bersapa sebelum live, kakak itu sudah ada di kantor KPA tepatnya. Seperti yang sudah saya sering katakan beberapa segmen sebelumnya bahwa akan ada Klinik Omnibus. Ini merupakan reaksi kita terhadap pemerintah dan DPR dengan terciptanya Undang-Undang Omnibus atau Cipta Kerja. Bahwa undang-undang ini tidak hanya ngomongin tentang tenaga kerja, tapi banyak yang berdampak. Firda tahu tidak apa sih yang berdampak terkait adanya Undang-Undang Omnibus ini? Banyak sih ya. Lingkungan hidup. Nah, seperti tema kita sekarang ini akan kita ngomongin agraria dan petani. Kemarin masyarakat adat. Jadi sebelum saya dan Kak Dewi dan Filda juga bertanya-tanya banyak dengan Kak Dewi terkait apa sebenarnya Undang-Undang Omnibus ini, kenapa sangat berpengaruh terhadap agraria dan petani khususnya. Ada pengumuman dari Filda untuk teman-teman sahabat Walhi di seluruh Indonesia. Baik teman-teman, jadi ini adalah mungkin proses yang kalian tunggu-tunggu, karena di sini pertanyaan kalian akan benar-benar dipilih dan nanti bakal diumumin siapa dan bakal ditanya juga pertanyaannya. Jadi nanti aku dan Mameng bakal nanya-nanya ke Kak Dewi, tapi buat kalian juga kalian boleh gitu nanya lagi. Misalnya nanti dari pertanyaan yang aku dan Mameng kasih ke Kak Dewi kalian kurang paham, kurang mengerti, kalian silakan tanyakan lagi. Nah, nanti pertanyaan yang paling unik, pertanyaan yang paling menarik bakal dipilih jadi pemenang kuis. Nah, hadiahnya apa? Hadiahnya yang tadi udah aku sounding, yang jelas produk bebas konflik dan ramah lingkungan. Jadi jangan kemana-mana nanya gitu, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Oke, lanjut Kang Eng. Oke, Kak Dewi. Halo Kak Dewi. Ya, halo. Apa kabar Kak Dewi? Kabar baik, teman-teman semua. Sehat ya Kak? Sehat dong. Sehat dong. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih loh Kak Dewi sudah meluangkan waktu hari Minggunya bareng dengan kita berdua di sini di Klinik Omnibus. Dalam rangka dalam rangka 40 jam menuju 40 tahun Walhi. Terima kasih videonya Kak, tadi kita sudah putarkan. Kita terharu. Wih, terharu. Harunya jadi semangat ya, Meng ya, teman-teman Walhi. Betul Kak. Terima kasih Kak Dewi atas video dan semangatnya, paling tidak itu jadi stimulus buat kita semua ya. Betul. Termasuk anak-anak muda. Kak Dewi, ya. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus. Mengapa Kak KPA itu menolak Undang-Undang Omnibus ini? Kalau yang beredar kan jangankan disahkan, dibahas saja sebenarnya tidak layak gitu. Khusus untuk KPA, petani dan agraria, kenapa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ataupun Omnibus ini Kak Dewi? Ya, sebelumnya terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria. Sebelum sampai ke poin langsung pertanyaan dari teman-teman, tentu saya pengen sekali lagi mengucapkan selamat menuju 40 tahun Walhi. Semoga semakin kokoh, semakin menjadi barometer gerakan lingkungan nasional. Jadi kenapa kita tidak setuju atau bahkan menolak? Karena pertama dari sisi proses tentu kita sudah tahu bersama prosesnya sangat tertutup, bahkan dari sejak semula ketika pemerintah merumuskan itu tidak melibatkan kelompok-kelompok kepentingan yang sudah pasti
akan terdampak. Siapa itu? Terutama tentu seluruh rakyat Indonesia, utamanya petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan di desa dan di kota, masyarakat miskin, kelompok rentan yang selama ini bersandarkan kehidupannya kepada sumber-sumber kekayaan alam. Nah, kenapa, apa hubungannya dengan RUU Cipta Kerja yang seolah-olah hanya menyangkut soal klaster ketenagakerjaan? Karena banyak yang sebenarnya belum tahu bahwa di dalam 79 undang-undang yang dirubah, yang dihapus, yang direvisi, itu diantaranya adalah undang-undang yang terkait dengan agraria dan sumber daya alam. Dan ini sama sekali disamarkan juga oleh DPR dan pemerintah. Jadi seolah-olah ini hanya masalah perburuhan, ketenagakerjaan, padahal ada banyak undang-undang yang diangkut oleh si bus Omni ini untuk dirubah. Otomatis karena undang-undangnya terkait dengan kehidupan petani, masyarakat adat, masyarakat desa, nelayan, ya akan berdampak sosial ekonomi politik kepada kita-kita semua, terutama yang selama ini memang memperjuangkan hak atas tanah. Nah, bahkan tidak hanya itu, teman-teman. Jadi selain banyak undang-undang yang dirubah, yang istilahnya sudah pro terhadap rakyat, bahkan ada banyak keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah kita menangkan di Mahkamah Konstitusi, itu juga diabaikan. Contohnya apa? Contohnya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang sudah kita menangkan itu dilanggar. Undang-undang soal pangan, undang-undang soal penanaman modal, undang-undang soal kehutanan yang sudah mengakui hutan adat bukan lagi menjadi bagian dari hutan negara. Jadi ada banyak sekali, kurang lebih 15 keputusan MK yang itu betul-betul dilanggar, diabaikan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi dari sejak awal memang kami tolak, bahkan kita tolak keseluruhannya. Oke, Kak Dewi, karena memang tidak berpihak dan tidak pro pada rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat, dan dia melegalkan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam, maka memang tidak pro lah ya undang-undang ini terhadap kita, dan memang rasa sih Filda juga merasakan kalau undang-undang ini disahkan, hak kita sebagai warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan bersih itu akan terganggu dan tidak bisa dipenuhi begitu. Kak Dewi, kalau melihat disahkannya undang-undang Omnibus ini kan, Kak Dewi tadi sudah kasih tahu ada undang-undang yang direvisi bahkan dihilangkan ketika undang-undang ini ada. Nah, klaster-klaster dari undang-undang Cipta Kerja mana saja yang sebenarnya terkait pada petani, khususnya pada agraria ketika undang-undang ini disahkan? Pasti akan berdampak pada petani, seperti yang kita ketahui bahwa perampasan lahan dari zaman kolonial Belanda sampai sekarang itu masih tetap ada, walaupun dengan metode-metode yang berbeda-beda, dengan cara-cara, dengan skema-skema yang dibuat sedemikian rupa yang untuk kepentingan segelintir orang, tidak untuk kepentingan masyarakat yang memang sudah mempertahankan hak atas tanahnya. Begitu Kak Dewi? Ya, jadi kita menyebutnya di KPA itu tanggal 5 Oktober, tanggal di mana Undang-Undang Cipta Kerja akhirnya disahkan secara sembunyi-sembunyi ya, karena seharusnya tanggal 8 itu rencana jadwal sidang paripurna. Ternyata dikebut sedemikian rupa, dikecepat menjadi tanggal 5, dan itu membuat kita sangat semua kaget ya. Jadi sampai detik-detik terakhir pun ternyata DPR masih mencoba melakukan proses sembunyi-sembunyi dan memanipulasi proses terhadap publik. Kita menyebutnya tanggal 5 Oktober, hari di mana pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah kejahatan terhadap konstitusi. Jadi kenapa kita menyebutnya demikian? Dalam pandangan KPA ada 10 masalah fundamental kenapa Undang-Undang Cipta Kerja ini harus ditolak secara keseluruhan. Pertama tadi soal bahwa undang-undang ini menabrak konstitusi. Jadi kalau kita mengacu kepada pasal 33 ayat 3 dan ayat 4,
yang menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam termasuk yang terkandung di dalamnya itu untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ayat 4-nya, corak ekonomi yang harus didorong oleh negara kita adalah corak ekonomi usaha bersama berbasiskan gotong royong. Jadi dari sisi itu sudah menabrak konstitusi kita. Kenapa menabrak? Karena ternyata corak ekonomi yang hendak diorientasikan atau dirancang di dalam undang-undang ini adalah sistem ekonomi kapitalistik yang di mana para pemilik modal lah ke depan semakin akan memperoleh akses dan haknya terhadap seluruh kekayaan alam. Jadi siapa punya modal maka dialah yang akan lebih banyak menguasai dan mendapatkan akses. Sementara petani, masyarakat adat, masyarakat miskin di desa, di kota sudah pasti akan kembali lagi kalah karena selama ini sudah puluhan tahun berkompetisi dengan badan-badan usaha skala besar, berkompetisi dengan pemerintah, dengan diperkuat oleh regulasi-regulasinya sudah banyak yang dikalahkan. Itulah kenapa kita mengalami ketimpangan penguasaan tanah, mengalami konflik agraria, mengalami penggusuran, mengalami termasuk dampak dari perampasan tanah itu adalah kerusakan ekologis yang begitu masif. Nah, sehingga ini betul-betul menabrak konstitusi. Kemudian ada lagi soal bahwa kita menyatakan undang-undang ini adalah alat hukum baru untuk negara melakukan liberalisasi. Bahasa mudahnya liberalisasi sumber-sumber agraria itu adalah obral. Jadi mengobral kekayaan tanah kita, kekayaan sumber daya alam kita untuk kepentingan pemilik modal. Jadi kita bisa bayangkan sistem ekonomi tadi yang sudah menabrak konstitusi karena liberal, terus semua dari mulai tenaga kerja, modal, tanah, kekayaan alam itu hendak dikuasai sebesar-besar untuk kepentingan pemilik modal. Jadi kebalikannya dari konstitusi kita pasal 33, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Sekarang dibalik oleh Undang-Undang Cipta Kerja sebesar-besar untuk kepentingan pemilik modal. Nah, salah satu yang paling mungkin teman-teman Walhi juga ingat 2019 kita kan pernah menolak RUU Pertanahan. Karena kita anggap RUU Pertanahan itu sangat liberal dan melakukan liberalisasi pertanahan menjadi semakin menjadi barang komoditas yang bebas diperjualbelikan. Nah, ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria karena di dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 tanah itu memiliki fungsi sosial. Kenapa memiliki fungsi sosial? Karena sejak dulu tahun 1960 para pendiri bangsa kita khawatir kalau tanah itu menjadi barang komoditas, sudah pasti yang terjadi adalah eksploitasi terhadap tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hanya akan dimonopoli oleh segelintir orang yang otomatis ada banyak kepentingan masyarakat kecil yang akan dirugikan. Nah, fungsi sosial ini ternyata dipangkas di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, justru tanah, sumber-sumber kekayaan alam itu menjadi barang komoditas yang siapapun yang penting punya modal itu bisa diperjualbelikan. Nah, bahayanya tadi terkait RUU Pertanahan apa ya? Jadi si RUU Pertanahan yang kita tolak September 2019 lalu bersama Walhi juga, itu ternyata disusupkan, dimasukkan lagi secara utuh, plug aja, copy paste RUU Pertanahan itu masuk ke dalam RUU Cipta Kerja yang kemarin sudah disahkan. Jadi itu di copy paste begitu saja semua pasalnya, bahkan lebih parah lagi dari yang kita tolak di 2019. Nah, mereka berdalih bahwa kenapa penting Undang-Undang Cipta Kerja ini merubah sistem pertanahan di Indonesia. Karena para investor, para pengusaha itu mengeluhkan bahkan dari sejak masa pemerintahan SBY sampai dengan pemerintahan Jokowi selalu mengeluhkan bahwa pengusaha-pengusaha ini sulit dapat tanah nih di Indonesia. Itulah kenapa sebenarnya Omnibus Law itu dicetuskan sejak 2017 oleh Menteri Sofyan Djalil, Menteri ATR BPN, bahwa Indonesia itu penting memiliki Omnibus Law yang menyederhanakan tumpang tindih
regulasi undang-undang dan regulasi turunan terkait agraria dan sumber daya alam. Tetapi ternyata yang diangkut itu tidak seperti yang dulu kita imajinasikan di dalam TAP MPR, teman-teman. Jadi dulu kan TAP MPR juga memandatkan yang sama ya, TAP MPR 9 2001. Harus ada review, harus ada analisa dan perbaikan tumpang tindih undang-undang terkait sumber daya alam karena sudah saling overlap dan kontradiktif satu sama lain. Nah, tapi justru yang diangkut tadi 79 undang-undang sekaligus. Jadi seluruh aspek kehidupan kita semua ini langsung direvisi dalam waktu yang sangat cepat sekali. Dari Februari diserahkan draftnya oleh Presiden, tiba-tiba sudah bisa disahkan kemarin tanggal 5 Oktober. Artinya hanya dalam kurun waktu 8 bulan, 79 undang-undang itu langsung diangkut dan diketok palu kemarin. Jadi prosesnya sangat instan, padahal itu menyangkut banyak nasib rakyat Indonesia di banyak tempat. Nah, di sisi lain kawan-kawan, yang paling parah sebenarnya di bidang pertanahan itu adalah konsep domain verklaring. Jadi dulu di zaman penjajahan Belanda itu konsep domain verklaring atau pernyataan negara tentang tanah-tanah itu adalah milik negara itu kembali dihidupkan. Jadi negara, kalau kita menyebutnya negaraisasi tanah atau kalau dalam konteks hutan negaraisasi hutan. Jadi semua tanah, semua hutan itu diakuisisi dan diklaim sebagai negara adalah pemiliknya. Padahal kita sudah ada juga keputusan MK terhadap hak menguasai dari negara, bahwa negara itu bukan pemilik tanah kalau terkait dengan agraria, bukan pemilik tanah, bukan pemilik kekayaan alam, tetapi negara diberikan kewenangan, dalam hari ini negara itu sekyu pemerintah ya, diberikan kewenangan untuk mengatur sebaik-baiknya sesuai dengan tadi pasal 33, sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini di dalam Omnibus Law ini seolah-olah negara memiliki tanah. Jadi kalau siapapun kita, misalnya nih kita ambil contoh, nggak usah petani atau masyarakat adat atau nelayan di pelosok pulau-pulau kecil, misalnya kita saja, kita tidak sanggup membuktikan kepemilikan tanah, maka itu otomatis dianggap sebagai tanah milik negara. Masuk tuh ke dalam kategori tanah negara. Nah, bahayanya di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, si tanah yang sudah dibuktikan tidak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh setiap warga negara itu masuk ke dalam sistem bank tanah yang kemarin sudah dibentuk juga dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Masuk ke dalam sistem bank tanah. Nah, si bank tanah inilah yang akan melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, mengeluarkan HGU, HGB, hak pakai dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Nah, disinilah kenapa ini berbahaya bagi petani, bagi masyarakat adat, karena sistem pertanahan nasional kita sampai sekarang, meskipun kita sudah merdeka lama, tetapi belum ada pendaftaran tanah yang secara adil mengakui penguasaan-penguasaan dan pengelolaan tanah masyarakat di banyak tempat. Jadi itu sebenarnya salah satu bahaya dari Omnibus Law ini. Ternyata bahaya banget, Filda, kalau RUU ini benar-benar betul-betul disahkan, begitu ya. Apalagi nanti kan ini yang bakal udah disahkan. Oh, udah disahkan. Iya, memang Udah disahkan. Dan memang harus tetap kita jegal sampai batal ini ya, Kak ya. Berjuang terus ini untuk ini ya. Jegal sampai Iya, betul. Apalagi banyak petani yang masih mengalami konflik dengan badan usaha negara seperti PTPN, banyak petani yang masih berkonflik dengan Perhutani, dengan HTI. Kemudian banyak masyarakat adat juga yang mengalami situasi agraria yang sama, nelayan juga, kemudian masyarakat miskin banyak yang digusur dan tinggal di bantaran kali, di daerah kumuh yang itu tidak direkognisi oleh pemerintah, ini menjadi rentan untuk ditertibkan, dalam tanda kutip ya, ditertibkan oleh atas nama Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, Kak Dewi, gimana ya, jadi gaguk gitu ngomongnya, tapi paling tidak ternyata sebegitu urgensinya, makanya kenapa kemarin itu ketika disahkan di tanggal 5 memang dengan sangat tiba-tiba,
terburu-buru, tidak transparansi, dan seperti Kak Dewi telah singgung tadi, seharusnya semua demi rakyat, ternyata ini jadi kembali ke semua demi pemodal gitu ya. Belum lagi pasal-pasalnya tidak berpihak dan tidak pro terhadap tidak pro terhadap rakyat gitu, khususnya petani dan masyarakat adat. Mau ditinggal di kota maupun tinggal di kampung, menurut kita berdua sih sebenarnya ketika melihat isu-isu yang berkembang ini sangat berbahaya begitu ya Filda. Kak Dewi, memang ingin Kak Dewi coba dengan sederhana begitu menjelaskan sebelum memberitahu ketimpangan apa yang terjadi di basis. Tapi bisa tidak Kak Dewi menjelaskan, ini kan ada yang DM tadi, Kak Meng, agraria itu apa sih begitu? Apa? Sorry. Nggak jelas Kak? Agraria itu apa? Iya. Oh, Ada yang DM oke. tadi kan Kak, anak-anak muda Gen Z yang mau tumbuh ini. Sebelum pertanyaan Memeng selanjutnya, sebenarnya apa ketimpangan yang terjadi di basis Kak Dewi? Iya kan? Tapi sebelum Kak Dewi menjelaskan ke situ, ada teman-teman yang ingin mengetahui secara sederhananya untuk mengetahui agraria ini apa. Karena memang kalau dilihat-lihat banyak isu agraria ini kan dianggap sulit begitu ya kan Kak, karena undang-undangnya yang tumpang tindih tadi, tapi disamaratakan dengan Omnibus Cipta Kerja itu begitu. Sebelum Kak Dewi bertanya tadi colek Filda, Mak Meng, kan Mak Meng lagi. Awan kan lagi kan. Jadi colek Filda, ada yang DM nih Mak, agraria itu apaan sih begitu kan Kak Dewi? Jadi gitu. Dia Jadi minta bisa Kak dijelasin Dewi jelaskan secara sederhana simpelnya agraria itu apa dan apa yang terjadi di ketimpangan di grassroots ketika ada konflik agraria yang terjadi. Silakan Kak Dewi. Kak Dewi, sepertinya jaringan Kak Dewi terputus. Oke, makanya maksudnya kita tuh sebagai anak muda kayak Filda tuh harus melek gitu ya, harus cari informasinya gitu. Karena kalau misalnya enggak kita gitu, siapa lagi gitu, karena kan enggak mungkin nih mama-mama kayak gini terus-terusan gitu kan, sounding. Jadinya harusnya memang kita gitu sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, generasi Z, sebaiknya tuh kita gitu yang cari tahu gitu, yang melek gitu terhadap isu-isu apapun itu ya. Tapi jangan juga cari tahu terus dapat satu informasi dari ini nggak dikulik lagi gitu ya. Nanti kalau kayak gitu jadinya bisa salah kaprah juga gitu. Kalau misalnya jangan cuma tahu kulit-kulitnya aja, tapi dan jangan malu bertanya gitu. sih ya, baca buku, jangan malu bertanya gitu. Seperti diskusi kita di Klinik Omnibus kali ini, kita sudah sangat tepat berdiskusi dengan Kak Dewi Kartika, sekjennya Aman, ngobrolin tentang agraria dan petani gitu. Apakah sudah tersambung dengan Kak Dewi? Halo Kak Dewi. Yuk, udah nyambung ya? Iya, terputus tadi Kak Dewi. Internetnya kurang bagus. Aduh. Gak apa-apa Kak Dewi. Kak Dewi. Udah jelas ya? Kompak banget gak sih? Udah seusia nih Kak, panggilnya Kak Dewi. Hah? Kita udah kompak banget ini, manggilnya Kak Dewi, Kak Dewi. Jadi aku manggil kalian apa dong? Kakak juga atau adek? Aduh, ya. Berasa udah emak-emak nih. Iya. Gitu Kak Dewi. Bisa nggak Kak Dewi jelaskan sederhananya untuk mengerti agraria itu apa? Hingga akhirnya ketika mendengar agraria, kawan-kawan nggak langsung rentan gitu ya, nggak langsung nggak bukan bagianku gitu. Padahal itu bagian mereka sebenarnya gitu. Setelah itu apa yang terjadi ketimpangan di grassroots Kak Dewi? Ya. Jadi sebenarnya supaya teman-teman mengerti dengan mudah ya, agraria itu apa sih atau masalah agraria itu apa? Jadi agraria itu kalau kita mengacu ke konstitusi kita pasal 33 itu adalah bumi, air, kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi bahkan ruang angkasa kalau di dalam UU PR itu sebenarnya luas. Jadi ada yang sering bilang agraria itu tanah ya, padahal enggak. Kalau dalam konteks negara kita, ternyata agraria itu tidak sesempit seperti yang dipikirkan orang, hanya soal tanah atau pertanian. Tetapi kalau menurut Undang-Undang Pokok Agraria 1960, jadi ini teman-teman juga nanti cek ya, di Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 soal pokok-pokok agraria itu adalah bumi, air,
dan ruang angkasa. Jadi luas sekali dimensinya sebenarnya. Nah, tapi memang kenapa tanah yang menjadi pusat pembicaraan? Karena memang tanah dianggap menjadi matriks dasarnya. Karena tanah itu kan ada meliputi permukaan, ada meliputi di bawahnya yaitu kekayaan-kekayaan alam yang mengandung banyak mineral dan kekayaan alam. Kemudian di atasnya itu termasuk tumbuh-tumbuhan di atasnya, kemudian bahkan udara, ruang angkasa. Jadi terminologinya atau definisinya itu sebenarnya lebih luas. Seringkali memang disederhanakan menjadi hanya tanah saja. Nah, jadi kenapa memang agraria itu agak susah tuh dipahami ya sama generasinya Firza ini terutama nih. Jadi kayak asing banget gitu loh. Sebenarnya itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau mau dilihat misalnya soal masalah agraria, yang paling utama, masalah agraria paling kompleks, paling menjadi akar masalah itu adalah soal ketimpangan. Tadi sering disebut soal ketimpangan. Ketimpangan penguasaan tanah, ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria, artinya termasuk seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya ataupun tumbuh-tumbuhan di atasnya. Jadi itu ada ketimpangan, ada yang tidak adil. Mayoritas penduduk kita yang rata-rata adalah masyarakat di tingkat bawah itu hanya bisa menguasai tanah dalam luas yang sangat kecil. Kalau kita bicara petani, maka petani kita itu teman-teman rata-rata penguasaan tanahnya itu disebut petani gurem. Petani gurem itu maksudnya adalah petani yang penguasaan tanahnya itu kurang dari 1/2 hektar. Bisa dibayangkan petani kurang dari 1/2 hektar itu artinya dari sisi skala ekonomi saja sudah tidak menjanjikan kesejahteraan yang layak. Nah, tapi itu adalah mayoritas petani kita. Sangat jomplang, sangat tidak adil kalau kita melihat mengukurnya dengan penguasaan tanah oleh perkebunan sawit misalnya. Perkebunan sawit di negara kita itu bahkan bisa menguasai 16 juta hektar tanah, bahkan lebih. Nah, itu didominasi oleh perkebunan-perkebunan, perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar. Kemudian tambang, 30 juta lebih. Kemudian industri kehutanan, HTI, puluhan juta hektar tanah juga. Dan itu saling tumpang tindih, teman-teman. Nah, tumpang tindih juga dengan tadi penguasaan masyarakat. Nah, di KPA sendiri memang rata-rata adalah serikat-serikat tani yang berhadap-hadapan dengan konsesi-konsesi skala besar tadi, perusahaan-perusahaan besar tadi. Jadi kita misalnya di KPA ada 130 lebih rumah tangga petani yang berhadap-hadapan dengan perusahaan-perusahaan skala besar, apakah itu perusahaan perkebunan, perusahaan kehutanan, pertambangan, hutan tanaman industri, atau digusur akibat pembangunan pariwisata, digusur akibat pembangunan infrastruktur yang sampai sekarang belum ada penyelesaian pengakuan yang utuh terhadap hak-hak petani. Padahal hak-hak petani itu adalah bagian dari hak dasar bagi warga negara. Bahkan di UU PA tadi 1960 termasuk Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani itu punya hak konstitusional juga. Apa itu? Ya haknya untuk mendapatkan tanah. Bahkan di dalam undang-undang dijamin minimal petani itu dijamin hak atas tanahnya 2 hektar. Sekarang bahkan jangankan 2 hektar, mayoritas petani kita itu hanya rata-rata 1/2 hektar. Kalaupun ada yang lebih luas, terutama di luar Jawa, itu tetap tadi rekognisinya atau pengakuannya itu belum diberikan oleh negara. Nah, itulah kenapa di tengah situasi yang timpang tadi itu tentu semakin berbahaya. Tanpa Omnibus Law saja ketimpangan penguasaan tanah sudah terjadi. Ya. Apalagi diperkuat oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi yang menghidupkan lagi negaraisasi atas tanah. Semua tanah itu kalau tidak sanggup dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat, apalagi masyarakat rentan seperti petani, masyarakat miskin di desa maupun di kota, akhirnya itu diklaim sebagai penguasaan tanah oleh negara. Nah, inilah yang sangat rentan. Banyak yang pemerintah DPR itu menutupi bahwa sebenarnya
Omnibus Law ini tidak hanya bahaya bagi kelompok buruh, tapi berbahaya juga bagi masyarakat agraris yang kesehariannya, profesinya, sumber keberlanjutan hidupnya bergantung pada tanah dan sumber mata air yang menghidupkan sumber-sumber kehidupan bagi petani dan rumah tangga petani yang selama ini ada. Mungkin itu yang mudah-mudahan sih bisa menjelaskan dengan sederhana ya kawan-kawan. Iya Kak. Oke, teman-teman yang menonton kita lewat channel YouTube Walhi, jangan lupa kalau ingin bertanya bisa di kolom chatnya, nanti akan kita bacakan dan akan dijawab langsung oleh Kak Dewi Kartika. Langsung dijawab Kak Dewi Kartika. Nanti kalau pertanyaannya menarik dan kita akan pilih, akan mendapatkan hadiah apa, Filda? Hadiah yang tadi sudah Filda sounding, yaitu hadiah produk bebas konflik dan ramah lingkungan. Oke, Filda, kamu ada yang ingin kamu tanyakan tidak dengan Kak Dewi? Ada sih, ada. Kak Dewi, Yo, masih di sini kan? masih dong. Nih dari tadi aku udah sedikit menyimak, makanya aku diem aja karena jujur aku juga kan ini generasi Z ya. Semoga nggak bikin kamu pusing. PR membaca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, nanti kita baca. Kalau kita nggak mengerti, kita langsung ke KPA. Siap. Kok rada deg-degan ya? Silakan, Gini, Filda. Kak Dewi tadi kan Filda sempat dengar ya, Kak Dewi bilang di pasal 33 ayat 3 bahwa keuntungan sumber daya alam itu sebanyak-banyaknya untuk rakyat ya Kak ya. Tapi nyatanya adalah benar Kak? Iya betul dong. Iya, betul. Hebat. Tapi nyatanya adalah bahwa sekarang tuh sumber daya alam kebanyakan punya kepentingan pemilik modal. Maksudnya yang punya modal, yang punya banyak duit, aksesnya lebih mudah gitu. Berarti tidak sesuai dengan pasal 33 ayat 3 ya Kak. Filda mau nanyanya, kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini diimplementasikan Kak, apa sih Kak dampaknya bagi petani khususnya perempuan? Iya, petani perempuan khususnya. Ya, dampaknya adalah jadi kan gini, pemerintah ini kan selalu menjanjikan akan menyelesaikan konflik agraria yang dihadapi oleh petani, oleh masyarakat adat, kemudian akan juga menjalankan reforma agraria. Apa itu reforma agraria? Menata ulang. Jadi yang tadi disebut timpang itu ditata ulang nih supaya menjadi lebih berkeadilan, menjadi seimbang antara yang pemilikan kecil dengan pemilikan skala besar yang lebih banyak didominasi oleh para pemilik modal tadi yang punya duit, yang punya link ke elit politik dan seterusnya. Nah, itu harus ditata ulang lewat agenda reforma agraria. Nah, di pemerintahan sekarang ini sebenarnya mereka punya janji nih, janjinya itu bahkan besar banget, ambisius banget. Jadi mereka menjanjikan akan meredistribusikan 9 juta hektar tanah bagi petani. Nah, apa yang terjadi dengan janji itu? Janji itu ternyata macet total. Bahkan penyelesaian konflik agrarianya tidak berjalan. Itulah kenapa kemarin saja di masa pandemi kita bisa hitung dari sejak kita mengalami krisis pandemi sejak Maret ya, itu 39 letusan konflik agraria tetap terjadi, 35 petani ditangkap karena mempertahankan hak atas tanahnya bahkan di masa pandemi. Yang seharusnya kan semua PSBB nih, semua harus jaga jarak dan seterusnya. Tapi yang tidak banyak diketahui oleh publik adalah bahkan di masa pandemi saja perusahaan-perusahaan itu dengan dibantu oleh Pemda, oleh aparat, tentara, oleh polisi tetap melakukan penggusuran dan perampasan tanah. Jadi ini ada standar ganda nih. Nah, kemudian di tengah janji reforma agraria tadi 9 juta hektar tadi itu macet, akhirnya sekarang ketiban lagi nih, belum cukup penderitaannya, keburu disahkan juga Undang-Undang Cipta Kerja yang bahkan kalau teman-teman lihat misalnya di salah satu klausul terkait bank tanah. Kemarin kan ribut nih, DPR dan pemerintah mengklaim bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah menjawab kekhawatiran kalangan gerakan reforma agraria dengan memasukkan soal bank tanah, soal reforma agraria di dalam bank tanah. Padahal sebenarnya bank tanah ini kan
untuk kebutuhan investor memperoleh tanah. Jadi setiap investor nih yang mau berusaha di Indonesia, mau investor asing, mau investor dalam negeri, kalau dia butuh tanah, maka dia akan lari ke bank tanah. Sekarang menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk tambang, untuk properti, untuk bangun infrastruktur, untuk perkebunan sawit, untuk apapun, nanti akan difasilitasi oleh yang namanya bank tanah ini yang sudah disahkan oleh Omnibus Law. Nah, bank tanah ini asal tanahnya dari mana? Nah tadi, tanahnya itu berasal dari klaim-klaim tanah negara yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh rakyat. Jadi bisa kebayangkan, tanah-tanah itu akan ditertibkan karena masyarakat yang menguasai itu tidak bisa membuktikannya secara legal ya kawan-kawan. Saya bicara legalistik nih. Kalau ditanya, punya sertifikat nggak petani-petani itu atau masyarakat adat? Ya nggak ada, karena sistem pendaftaran tanah kita puluhan tahun nggak mau mengakui. Justru yang banyak diberikan adalah konsesi-konsesi atau perusahaan skala besar tadi. Nah, sekarang dengan beroperasinya bank tanah, perusahaan-perusahaan itu mendapatkan mekanismenya yang lebih jelas bahwa oke, kalau saya mau berinvestasi di Indonesia nih, mau bikin usaha bisnis pertambangan atau bisnis properti di pesisir pulau-pulau kecil misalnya, saya tinggal pergi ke bank tanah, saya minta tanah, kira-kira ada di Lombok, kira-kira ada di Danau Toba, kira-kira ada di Kalimantan, atau dimanapun, tergantung kebutuhannya, misalnya untuk bangun food estate misalnya, pergi ke bank tanah dan bank tanah itulah yang akan menyediakan tanahnya. Nah, jadi bisa dibayangkan semakin sulit, semakin dibatasi kembali dan diamputasi sebenarnya hak-hak konstitusi dari warga negara Indonesia, secara khusus ya warga negara yang selama ini dalam kelompok rentan seperti petani atau masyarakat miskin di perkotaan kawan-kawan. Jadi bahkan di bank tanah itu ada hak bagi pemilikan rumah susun bagi warga negara asing dan badan usaha asing. Jadi semakin timpang nih, di tengah banyak masyarakat miskin di kota dan di desa, bahkan banyak yang landless itu nggak punya tanah, ngontrak sepanjang hidup mereka. Tiba-tiba Omnibus Law ini memberikan hak milik rumah susun bagi warga negara asing dan badan usaha asing. Jadi bisa dibayangkan semakin timpang. Di tengah rakyat miskin di desa dan di kota itu masih belum mendapatkan pengakuan hak atas tanahnya. Oke. Ya. Teman-teman, kita masih menunggu pertanyaan dari teman-teman netizen di channel YouTube-nya Walhi Nasional, karena pertanyaannya akan kita bacakan dan jika terpilih nanti akan mendapat souvenir dari Walhi dan akan dijawab langsung sama Kak Dewi. Seperti tema kita agraria dan petani. Sepertinya tadi ini ya, Filda, informasi yang kita dapat dengan berdiskusi dengan Kak Dewi di klinik Omnibus ini seru sekali dan paling tidak sudah kita paham ternyata memang negara ini sudah sangat tidak berpihak dengan kita. Ya kalau suratnya misalnya surat kepemilikan ya dari dulu memang sebelum ada Indonesia juga masyarakat adat itu sudah ada menempati tanah-tanahnya dan mereka menggunakan tanahnya itu untuk penghidupan mereka dan mereka tidak rakus gitu ya, mereka hanya mengambil sumber daya alamnya untuk kebutuhan mereka dan keluarganya. Sepertinya udah ada masuk nih Filda pertanyaan. Boleh nggak pertanyaannya Kak Dewi? Filda mau nanya boleh nggak sih? Oh jangan pakai ujian ya. Kak Dewi, Yuk. kok enak banget Filda. gitu. Kak, Filda mau nanya Kak, kan tadi Kakak ngejelasin tentang bank tanah kan ya Kak? Yang punya bank itu tanah doang atau laut juga punya sih Kak? Sorry ini agak cuman kayak penasaran aja sih sebenarnya. Karena nanti melihat agraria itu tidak hanya tanah ya, betul. antariksa juga gitu. Ya. Kalau yang di bank tanah ini memang hanya tanah daratan saja yang istilahnya semacam, jadi negara ini butuh satu lembaga baru namanya bank tanah untuk mengumpulkan dan mengelola tanah-tanah yang diklaim sebagai tanah negara tadi. Yang karena kan tadi konsep negaraisasi atau domain fair clearing di zaman kita dijajah dulu itu dihidupkan lagi di Omnibus Law. Jadi tadi kalau
Firda atau Memeng nggak bisa buktiin nih, mana sertifikatnya, nggak ada, nggak bisa buktiin, dan itu pasti akan dialami oleh semua petani dan masyarakat adat yang dalam situasi konflik agraria, dan itu jumlahnya puluhan juta hektar tanah dan melibatkan jutaan juga petani dan masyarakat adat tentunya. Nah, ini bisa dibayangkan nggak diakui langsung masuk ke dalam sistem bank tanah. Nah, bank tanah ini berarti menyangkut semua tanah daratan termasuk di pulau-pulau kecil. Jadi kalau misalnya sekarang nih Pulau Komodo mau diakuisisi karena menjadi program bagian dari proyek strategis nasional untuk Bali Baru. Pulau Danau Komodo, Danau Toba di Sumatera Utara juga menjadi bagian dari proyek strategis nasional 10 Bali Baru. Nah, itu kalau mau ada pengembangan properti atau pengembangan hotel, resort, apapun bisnis-bisnis yang berbasiskan agraria atau berbasiskan penguasaan tanah, dia bisa memohonkan permohonan tanah itu kepada bank tanah ini. Jadi artinya sebenarnya akan berdampak juga ke masyarakat nelayan di pesisir pantai dan pulau-pulau kecil. Nah, sebenarnya itu sih Kak, maksudnya pada intinya tuh tanahnya diperjualbelikan oleh negara nggak sih Kak, atau gimana Kak? Ya, jadi gini, yang membutuhkan tanah itu nanti kan akan memohon nih ke bank tanah, lalu nanti si bank tanah itu dari HPL itu apa ya, hak pengelolaan. Jadi negara diberikan kewenangannya, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola tanah-tanah ini dalam bentuk hak pengelolaan. Jadi dikelola dulu nih sama pemerintah. Jadi setelah dikumpulin tuh tanah-tanah negara tadi, hasil penertiban tanah negara, lalu dijadikan hak pengelolaan oleh si bank tanah. Lalu kalau ada investor yang butuh, akan diterbitkan sesuai kebutuhannya. Mau HGU terbit, mau hak guna bangunan HGB terbit, mau hak pakai terbit. Nah, kemarin kan lagi ribut nih, usianya 90 tahun langsung, dan itu kita protes besar-besaran kan, 90 tahun itu lebih jahat dari zaman penjajahan kolonial yang hanya 75 tahun memberikan hak konsesi atau hak atas tanah kepada perusahaan maskapai kolonial Belanda. Di Omnibus Law kemarin itu kan sempet tuh mau langsung diberikan izinnya itu 90 tahun. Nah, alhamdulillahnya memang yang 90 tahun itu direvisi, tetapi bahayanya masih ada kawan-kawan. Bahayanya itu apa? Ternyata di Omnibus Law yang katanya, tanda kutip ya, karena kita kan masih nyari-nyari nih yang final. Tanda kutip sudah tidak ada umur 90 tahun itu, hak bagi perusahaan-perusahaan atau badan usaha, tapi tidak dikasihkan jangka waktu. Jadi ini juga celah kawan-kawan, untuk si perusahaan-perusahaan yang memohon atau investor-investor yang memohon, apakah HGU, HGB, hak pakai, itu bisa melakukan monopoli tiada akhir. Jadi nggak ada batas waktunya, mau monopoli sampai kapanpun gitu loh. Nah, itu bentuknya adalah hak atas tanahnya itu namanya HGU, hak guna bangunan. Biasanya ini dimiliki oleh perusahaan-perusahaan perkebunan. HGB kalau itu untuk bangunan, dan hak pakai kalau untuk memang hak pakai atas tanah. Jadi hanya memakai saja tapi tidak memiliki. Nah, ini jenis-jenis hak yang diberikan kepada investor-investor tersebut. Ya tentu harus ada pajak, harus ada izin. Perusahaan itu harus punya kecukupan modal untuk bisa mendapatkan hak atas tanah. Nah, yang bahayanya lagi kan tidak ada batasan maksimum. Itulah kenapa ada satu holding company, perusahaan bisa menguasai puluhan ribu hektar dalam satu holding company. Iya, ngerti. Paling tidak, Devilda, bank tanah itu tidak berpihak untuk petani. Ya, intinya nggak berpihak. Tidak berpihak. Betul. Itu justru merugikan petani dan menghilangkan hak dia sebagai petani, begitu ya Kak Dewi? Iya, justru kan harusnya segera jalankan reforma agraria supaya si petani dapat tanah, atau kalau yang kecil-kecil itu makin ideal luasan tanahnya, karena yang besar-besar tadi itu dipotong, yang misalnya nih Sinarmas Group, Agung Podomoro Land yang memonopoli tanah itu dipotong tuh, apalagi yang melakukan land banking ya, bank tanah swasta. Itu dipotong untuk dibagikan ke masyarakat miskin yang rata-rata memang tidak hanya tadi petani-petani kecil pemilikan tanahnya sempit-sempit, bahkan banyak yang landless, tunakisma, nggak punya tanah,
tapi mereka sebenarnya petani. Makanya jumlah buruh tani kita juga banyak, buruh kebun, buruh tani yang nggak punya tanah, tapi mereka dulunya punya tanah, kemudian digusur atau dikonversi ke akumulasi perusahaan besar, itu harusnya itu mendapatkan prioritas, bukan si investor-investor ini. Bukan investor, ingat ya teman-teman. Jadi kerugian dari adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus ini itu melanggengkan investor untuk merebut hak-hak petani khususnya gitu atas tanahnya, padahal mereka harus berdaulat atas tanahnya. Dan ada pertanyaan ya Filda di channel YouTube-nya Walhi, bisa Filda tanyakan ke Kak Dewi langsung. Nah, ini ada pertanyaan dari sahabat Walhi di channel YouTube-nya Walhi dari Kak Trisuwarni. Nanya gini, Kak Dewi, bukankah Undang-Undang Cipta Kerja memberi ruang bagi konflik tenurial sehingga ada kepastian hukum? Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja juga nggak mengatur batasan luas kawasan hutan. Mohon penjelasannya dari Ramlan Cilacap. Tapi dari Cilacap, Kak. Dari Cilacap. Tapi nama YouTube-nya Triswarni. Tapi yang mainnya ternyata Ramlan Cilacap. Iya. Langsung dijawab nih. Iya Kak. Ya, silakan Kak. Ya. Justru kebalikannya kawan-kawan. Jadi memang narasi yang dihembuskan di luaran sana itu kan seolah-olah Omnibus Law ini adalah jalan untuk menyelesaikan konflik tenurial atau konflik agraria. Tetapi sesungguhnya Omnibus Law ini kalau sudah dieksekusi artinya akan memperparah konflik itu. Kenapa? Karena orientasinya sejak awal udah salah. Jadi udah sesat pikir gitu loh. Dari sejak awal itu kan argumentasi yang dibangun, opini yang dibangun oleh para promotor dan perumus Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah bahwa si investor masih mengeluh sulit dapat tanah. Dasarnya itu dulu teman-teman. Jadi nggak ada jalan penyelesaian konflik agraria karena orientasinya si Omnibus Law ini bukan tanah untuk rakyat, tapi tanah untuk kemudahan investor. Tanah untuk kemudahan berbisnis dan berusaha. Jadi orientasinya saja sudah salah, ideologinya saja sudah sejak awal salah. Sehingga memang bukan untuk menyelesaikan konflik, yang ada adalah mengukuhkan klaim-klaim negara atas tanah dan hutan, mengukuhkan klaim-klaim perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha skala besar, apakah itu milik pemerintah, apakah itu milik swasta, untuk mengakuisisi tanah itu menjadi lebih mudah. Karena tadi kan semangatnya mereka itu kan menyederhanakan, memangkas birokrasi supaya tidak berbelit-belit izin untuk memperoleh tanah bagi para pemilik modal atau pengusaha atau investor ini. Nah, jadi yang ada akan memperparah konflik, yang ada akan memperparah ketimpangan itu. Jadi yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang punya banyak uang makin banyak punya akses terhadap tanah dan kekayaan alam, sumber daya alam. Iya. Seperti tadi Kak Dewi sudah singgung, sebenarnya memang ya tingkat kita pikir ketika masa pandemi begini justru kriminalisasi yang didapatkan oleh petani justru malah makin meningkat gitu. Padahal kalau kita pikir dengan menjaga jarak, memakai masker di rumah saja sudah tidak diterapkan oleh pemerintah gitu, sehingga banyak angka-angka kriminalisasi di basis. Belum lagi masa pandemi juga yang dimanfaatkan oleh DPR dan pemerintah untuk ketok palu Undang-Undang Cipta Kerja dan Omnibus ini. Kak Dewi, kemarin turun ya Kak aksi Omnibus? Iya, kita turun. Di berapa banyak Kak? 67 itu kita turun di daerah-daerah, aliansi-aliansi daerah. Lalu puncaknya tanggal 8 di seluruh daerah ya. Kalau di Jakarta kemarin yang masa petani itu 500 turun yang di Jakarta, tapi juga turun di berbagai daerah seperti di Jambi, di Sumatera Utara, di Medan, kemudian di Makassar, kemudian di Bali sebagian, dan beberapa provinsi lainnya juga turun. Jadi ini sebenarnya juga upaya kita untuk mematahkan argumentasi atau counter-counter narasi yang terus dihembuskan ya, bahwa Omnibus Law ini hanya masalah ketenaga kerjaan saja. Padahal ada puluhan undang-undang terkait
lingkungan, terkait agraria, terkait petani, masyarakat adat, termasuk pangan, teman-teman. Jadi misalnya yang paling berbahaya terkait pangan dan pertanian itu, jadi undang-undang pangan itu direvisi juga, kawan-kawan. Apa yang direvisi? Salah satunya, jadi definisi kata-kata terma pasal di dalam undang-undang pangan yang menyebutkan petani, nelayan, kemudian petambak ikan itu digantikan dengan usaha pangan. Jadi disumirkan lagi, dibiaskan lagi. Jadi yang tadinya sudah jelas undang-undang pangan itu keberpihakannya kepada petani, nelayan, dan petambak ikan, itu sekarang disederhanakan menjadi frasanya itu atau kalimatnya itu adalah menjadi usaha pangan. Jadi bisa bayangkan kan, usaha pangan itu kan sangat luas. Bisa jadi nanti pengusaha pangan, pengusaha pertanian juga masuk dalam terminologi ini. Karena memang bersejalan dengan yang sedang digencarkan pemerintah sekarang. Misalnya food estate, liberalisasi pertanian, di mana pertanian itu yang mengerjakan dan yang menguasai tanah itu bukan si petani, tetapi yang mengerjakan dan sekaligus menguasai tanah untuk melakukan usaha pertanian itu adalah korporasi-korporasi pertanian skala besar. Petaninya kemana? Petaninya disuruh daftar jadi buruh tani yang bekerja di perusahaan-perusahaan pertanian skala besar itu. Oke, seru sekali. Terima kasih buat teman Ramlan dari Cilacap yang sudah bergabung ya dengan kita di sini. Sudah cukup puas dengan jawabannya atau gimana? Silahkan di komen lagi, di chat lagi di YouTube ya, di channel komen YouTube Walhi. Kak Dewi, ya, kemarin turun ke jalan menolak undang-undang Omnibus Law karena sudah disahkannya. Terus ternyata sudah disahkan juga dan benar-benar apa yang tercantum di undang-undang itu tidak berpihak pada rakyat. Seperti tadi yang sudah kita diskusikan dari awal bahwa sama sekali ini pelanggaran atas hak asasi manusia. Bisa dibilang begitu karena hak-hak atas penghidupan rakyat itu diambil gitu ya. Karena ini hanya untuk menguntungkan investor, menghilangkan petani dari tanahnya, tidak berdaulat lagi atas tanah begitu. Kalau kemarin Kak Dewi, apa yang Kak Dewi bisa ceritakan melihat represinya polisi, para aparat keamanan begitu ketika aksi penolakan Omnibus tanggal 8 ya, tanggal 8. Sebenarnya jadwal itu yang mereka harusnya ketok palu, tapi mereka terburu-buru dini hari ketika orang tertidur lelap, mereka ketuk palu undang-undang Cipta Kerja itu. Apalagi Kak Dewi menurunkan teman-teman petani dan yang memang lihat di media sosial itu teman-teman petani sungguh benar-benar sedang memperjuangkan haknya atas tanahnya, atas penghidupannya. Bisa tidak Kak Dewi paparkan apa yang Kak Dewi rasakan ketika turun ke jalan dan melihat tindakan-tindakan yang tidak ada, justru televisi yang menayangkan itu gitu ya. Justru yang berita yang muncul adalah berita-berita hoax. Emang kalian sudah baca 900 halaman begitu-begitu kan? Padahal kita sudah turun ke jalan itu karena sudah sangat putus asa dengan diskusi-diskusi tapi tidak didengarkan. Bukan tidak kita lakukan cara-cara baik, berdiskusi, audiensi segala macam tapi tidak didengarkan dan terkesan ditutupi. Gimana menurut Kak Dewi? Jadi sebenarnya turun ke jalan itu tentu itu adalah manifestasi dari kemarahan ya dan kekecewaan kita semua terhadap kelakuan-kelakuan para pejabat, elit politik di DPR dan juga pemerintah. Pemerintah ini kan sebenarnya sumber masalahnya. Itulah kenapa di aksi tanggal 8 kita menyepakati tidak mengarahkan lagi aksi-aksi ke DPR. Kita sebelumnya di Juli, Agustus, September kita akan arahkan aksi-aksi itu di DPR. Terakhir di 24 September Hari Tani Nasional kita di DPR, masih di DPR. Nah kemarin setelah Omnibus Law lebih cepat disahkan pada tanggal 5,
sementara target aksi kita adalah tanggal 8, memang akhirnya kita arahkan karena sudah ada intinya masa reses ya, DPR sudah lockdown, kita arahkan ke istana. Kenapa istana? Karena pada akhirnya kita kembali lagi kepada sumber masalah, karena draft RUU Cipta Kerja yang Februari itu diserahkan adalah usulan dari pemerintah. Nah, yang disayangkan memang justru Presiden tidak ada berada di tempat, justru sengaja pergi untuk melakukan ke Kalimantan untuk proyek food estate. Nah, ini juga semakin menyakiti dan membuat marah petani karena food estate itu tadi industrialisasi pangan, bahkan militerisasi pangan, melibatkan tentara dalam pembangunan pertanian dengan alasan kita sedang COVID, ada krisis pangan, sehingga yang perlu dipercepat adalah industrialisasi dan liberalisasi pangan. Pertanian juga, bukan memperkuat si petani-petani yang tadi itu. Nah, tentu ini membuat kita semakin kecewa dan kita menyesalkan, mengutuk ya, mengecam kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang menurut saya terlalu berlebihan dalam merespon manifestasi kemarahan itu. Nah, kita ini bukan kelompok yang menolak itu bukan berarti tidak membaca dan tidak paham. Justru karena kami sudah membaca dan kami paham. Bahkan saya sudah membaca naskah akademiknya yang juga tebal. Jadi kalau ada opini yang dibangun bahwa yang protes itu yang tidak paham, justru kita harus balikan. Jangan-jangan yang menuduh tidak membaca itu justru yang tidak membaca. Nah, itu yang harus kita pastikan, itu yang harus dikonter narasinya. Kemudian bahwa yang protes-protes itu adalah yang anti dialog, yang anti berdiskusi atau mencari cara-cara yang lebih elegan dan terhormat. Oh, kami sudah banyak lakukan itu. Dari sejak Februari draft itu diserahkan, kita sudah memberikan peringatan-peringatan dengan cara yang masih halus, lewat pernyataan sikap, lewat surat bahwa kami tidak mau hadir karena tidak ada konsultasi publik, karena tiba-tiba sudah diserahkan ke DPR. Kemudian kita juga menempuh jalur hukum, salah satunya KPA bersama YLBHI, bersama Konfederasi Persatuan Buruh KPBI juga mengajukan petun PTUN, gugatan PTUN untuk menggugat Surpres Omnibus Law. Sampai sekarang masih berjalan persidangannya. Seharusnya karena ini sedang dalam sengketa, Surpresnya harusnya tidak disahkan juga oleh DPR karena sedang kita gugat di PTUN Jakarta. Nah, sayangnya memang kita direpresi, kita dianggap sebagai kelompok anarkis yang yang mengobarkan semangat kekerasan gitu. Sementara banyak situasi-situasi di lapangan yang itu sama sekali tidak disiarkan. Yang diviralkan justru adalah hal-hal yang sangat tidak penting ya. Misalnya di Jakarta ini kan yang ditangisi adalah soal halte bis yang terbakar misalnya. Itu kan kenapa tidak menangisi atau mengecam pemukulan, kekerasan terhadap para pelajar, mahasiswa, kelompok tani yang sedang turun menyampaikan aspirasinya yang 8 bulan tidak sungguh dijawab-jawab dan tidak dianggap penting sebagai bagian dari aspirasi rakyat yang seharusnya ditangkap langsung oleh si DPR. Aduh, memang begitulah ya. Paling tidak kita harus tetap semangat, punya nafas panjang perlawanan, Kak Dewi. Bersolidaritas, harus dan lain-lain, termasuk gandeng kami, Kak Dewi, beri kami penerangan dan pencerahan begitu. Apalagi nih milenial ini. Kak Dewi, ada pertanyaan lagi mungkin terakhir ya teman-teman, karena sebenarnya memang berdiskusi terkait agraria dan petani itu tidak bisa hanya 1,5 jam. Tapi paling tidak kita akan membuka diskursus terkait ini, akan terus kita gulirkan untuk berdaulat bersama, merebut hak atas tanah, membantu petani-petani dan khususnya petani itu yang menyiapkan makanan kita di rumah. Begitu ya, Filda? Iya. Kak Dewi, ada pertanyaan satu lagi mungkin yang bisa Melpa bacakan. Ini dari, kayaknya saya kenal, tapi kalau nggak dibaca nanti saya di WA ya. MPD ya Kak? MPD. Kakak udah tahu kodenya siapa ini?
Bu Dewi katanya, padahal kami udah panggil kakak ya, masih panggil Bu Dewi. Betul, berarti memang umur nggak bisa dibohongin. Iya. Bu Dewi, Ya. Omnibus mudahkan perizinan atau kuasa korporasi kian kuat atas SDA. Lain halnya hak-hak buruh dipangkas atau potensi beralih ke usaha kecil. Apakah mungkin ada pihak lain yang diuntungkan, misalnya teknologi? Dari MPD, Kak. Ini MPD Palembang kayaknya ini. Yang diuntungkan teknologi, maksudnya gimana ya? Misalnya teknologi, apakah ada yang diuntungkan, misalnya teknologi katanya begitu. Nah, saya kurang tahu ya kalau soal teknologi, tetapi karena memang kembali lagi ke orientasi undang-undang ini kan untuk memudahkan dan menyederhanakan regulasi yang terkait dengan izin-izin usaha, alokasi tanah untuk pebisnis, dan semua klaster-klaster kehidupan yang dianggap itu mempersulit korporasi dan pemilik modal, sehingga memang tadi semua aspek faktor ekonomi yang paling penting dari mulai modal, tenaga kerja, tanah, kekayaan alam, teknologi, pasar, pendidikan, semuanya hendak diliberalkan. Nah, otomatis tentu kan sebenarnya yang akan dirugikan adalah masyarakat kecil karena semua faktor ekonomi itu akan dikuasai sebesar-besar oleh para pemilik modal. Nah, yang salah adalah begini kawan-kawan, yang salah adalah kita semua ini mau mahasiswa, mau guru, mau buruh, mau petani, mau nelayan, mau masyarakat adat, siapapun termasuk jurnalis, wartawan, media misalnya, itu dianggap sebagai sumber buruh, sumber tenaga kerja. Jadi sebagai objek eksploitasi, bukan subjek atau aktor utama dari pembangunan itu sendiri. Sehingga orientasinya tadi, misalnya kalau karena kita bicara konteks agraria, mereka membayangkan si Omnibus Law ini merancang undang-undang yang mengarahkan bahwa si petani itu sudahlah, nggak usah lagi bertani, nggak menjanjikan. Tanahnya kita ambil untuk korporasi karena mereka lebih punya modal. Kemudian si petani-petani ini dijadikan tidak bertanah, melepaskan tanah-tanahnya karena tadi ya dia secara hukum lemah, kemudian dia juga tidak punya cukup kekuasaan ekonomi, politik dan segala macam yang itu adalah dikuasai oleh si pemilik modal itu. Nah, dia dipaksa untuk melepaskan tanah-tanahnya karena memang dalam situasi yang sulit. Kemudian dia diorientasikan untuk menjadi buruh-buruh tani, buruh-buruh pabrik, bahkan sekarang kan sudah terjadi bahwa rata-rata petani, rumah tangga petani, perempuan di desa, kemudian perempuan muda itu banyak yang menjadi TKI, TKW, dan itu semua berasal rata-rata dari desa. Dan semula itu adalah dari keluarga petani. Karena tanah pertaniannya semakin kecil bahkan dirampas atau digusur oleh korporasi. Nah, jadi apapun aspek kehidupan, apakah teknologi, pasar, modal, kemudian pangan, ilmu pengetahuan, bahkan pendidikan itu ya hendak dikuasai sebesar-besar untuk kepentingan para pemilik modal itu. Tentu itulah cara berpikir yang salah. Seharusnya kita ini seluruh warga negara Indonesia itu dipandang sebagai aktor utama dari pembangunan, bukan objek eksploitasi dari pembangunan. Sip, begitu ya. Ternyata memang sangat merugikan sekali Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi teman-teman tetap bersolidaritas untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, jegal sampai batal. Masih ada cara untuk bisa menggagalkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kak Dewi ternyata produser kita baik, produser ya. Kita nih Walhi, 40 jam bersama menuju 40 tahun Walhi. Jadi tadi memang udah hampir mau menutup. Entah itu sangat terkagum-kagum dengan Kak Dewi atau bagaimana juga ya. Produser kita baik katanya tambah waktu, Meng. Pertanyaannya banyak untuk Kak Dewi. Ini kayaknya fans semua ini Kak Dewi. Untuk Kak Dewi. Memang dari kemarin tuh klinik Omnibus nggak pernah sepi ya. Nggak pernah. Iya. Ketika Karena lagi ini ya, lagi happening banget ini Omnibus Law ini. Iya benar Kak Dewi.
Jadi Kak Dewi, ini sepertinya tadi sudah dijawab, tapi memang harus membacakan. Ada pertanyaan dari Hendrikus Adam. Kak Dewi, boleh minta penjelasannya apa dampak serius Undang-Undang Cipta Kerja terhadap peladang yang selama ini juga kerap jadi korban kriminalisasi dan dituduh penyebab petaka asap. Sudah dia dekriminalisasi, dia juga dituduh sebagai petaka asap. Terima kasih hashtagnya 40 tahun Walhi. Hardikus Adam. Ih, seru nih. Seru. Banyak loh Kak Dewi, kalau dihitung-hitung banyak banget nih Kak Dewi. Memang bacakan aja lagi ya Kak Dewi. Yuk. Selain yang mau nanya, ini juga tadi ada yang bilang makasih katanya. Dari berdialektika underscore katanya gini, wah kalau gitu Bang Tanah ini juga mengancam tanah ulayat di Minangkabau. Sistem pertanahan turun-temurun yang sejak dulu sebelum adanya Republik. Makasih Bu Dewi atas penjelasannya, pakai hashtag Jegal Omnibus Law. Sama-sama. Itu Kak Dewi. Ternyata memang iya ya, Indonesia kan beragam ya, punya kearifan-kearifan lokal yang pasti berdampak juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Mungkin yang dua itu dulu Kak Dewi bisa direspon. Dia sudah dekriminalisasi, dia juga dianggap sebagai dituduh penyumbang asap. Dan ucapan terima kasih dari Minangkabau tadi Kak Dewi. Jadi Undang-Undang Cilaka ini juga menjadi alat hukum baru bagi pemerintah, aparat keamanan, dan perusahaan untuk mengkriminalisasi rakyat. Jadi kayak petani, masyarakat adat, kemudian pejuang hak atas tanah ini kembali terancam karena bertani, berladang, mencari ikan, mempertahankan hutannya itu dirubah nih undang-undangnya, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi. Dulu kita pernah punya keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 95 2014 terkait pengecualian pemidanaan bagi petani dan masyarakat adat yang menguasai tanah dan memanfaatkan hasil hutannya. Jadi sebenarnya sudah ada keputusan MK nomor 95 2014 yang mengecualikan bahwa pemidanaan, kriminalisasi terhadap petani masyarakat adat termasuk peladang itu nggak boleh dilakukan. Nah, tetapi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kembali lagi dibuka celah bahwa mereka ini menjadi kelompok yang kembali rentan untuk dikriminalkan. Jadi misalnya nih, salah satunya nih kalau saya mau bicara soal pemulia benih. Pemulia benih itu kan petani yang menangkarkan benihnya sendiri. Nah, ini banyak kejadian petani ini ditangkap karena menangkarkan benih lokalnya sendiri. Karena sekarang benih saja tidak hanya pupuk, itu benih itu pun dijadikan industrialisasi benih. Jadi harus bersertifikat, harus dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Monsanto dan lain sebagainya, sehingga petani-petani kita itu yang menangkarkan benih lokal yang untuk mendapatkan varietas unggul itu mudah sekali rentan ditangkap. Nah, meskipun sekarang sudah ada revisi misalnya, kalau keluar dari kecamatan dia masih boleh mendistribusikan atau memasarkan lah ya, menyebarkan gitu antara desa itu masih boleh tuh dia menukar benih lokalnya. Tetapi kalau sudah melewati batas kecamatan itu pasti akan dipidanakan dan ditangkap. Termasuk soal peladang tradisional kawan-kawan, karena soal pembakaran ya, karena itu kan soal kearifan lokal, itu adalah budaya agraris dari masyarakat, dari petani kita dan masyarakat adat yang masih berladang dan bertani dengan cara-cara yang menggunakan budaya dan kearifan lokal. Nah, ini juga rentan untuk didiskriminasi karena tadi yang misalnya Undang-Undang Pangan, frasa petani, petambak, nelayan saja dirubah frasanya menjadi usaha pangan. Nah, ini rentan juga untuk diintimidasi dan didiskriminasi hak-haknya karena dianggap dia disamaratakan gitu loh. Padahal kan harusnya nggak boleh. Petani, peladang, kemudian petani petambak atau petambak garam atau penambak nelayan tradisional itu nggak boleh disejajarkan dengan usaha pangan, karena kalau usaha pangan itu kan pikiran kita kan udah bisnis skala besar. Nah,
ini nggak ada pembeda nih antara perusahaan pertanian atau industri perikanan skala besar dengan produsen pangan skala kecil seperti si petani, nelayan, atau petambak ikan. Nah ini di Omnibus Law disamaratakan sehingga perlakuan-perlakuan yang sifatnya membuat mereka rentan dieksklusi dari sistem itu menjadi semakin mudah karena mereka kelompok yang ya dari sisi modal, dari sisi pengetahuan, dari sisi teknologi yang nggak bisa disebandingkan dengan korporasi-korporasi pertanian atau korporasi-korporasi industri perikanan yang skala besar. Oke Kak Dewi, menarik ya diskusi kita hari ini, paling tidak seperti yang kita janjikan kepada sahabat Walhi seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, supaya sering-sering pantengin kita di channel YouTube-nya Walhi Nasional, karena selain acaranya seru-seru, pasti akan menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, termasuk klinik omnibus. Betul sekali. Karena akan banyak sekali diskusi-diskusi menarik terkait apa sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dan siapa-siapa aja yang paling terdampak akibat Undang-Undang Cipta Kerja itu, dan Omnibus tidak hanya ngomongin tentang tenaga kerja, tapi banyak yang terdampak khususnya lingkungan, sumber daya alam, petani, nelayan, begitu ya, dan diskusi-diskusi di Omnibus akan menambah wawasan dan pengetahuan kawan-kawan semua. Seperti diskusi kita kali ini sudah dengan Kak Dewi. Terima kasih banyak Kak Dewi, sangat memberi inspirasi lah ya, menginspirasi anak-anak muda khususnya di Walhi untuk terus berjuang dan semangat untuk mempertahankan. Kalau Kak Ruka kemarin bilang jaga kampung, nanti kita minta statement terakhir dari Kak Dewi. Tapi paling tidak teman-teman ada di di running text. Kalau teman-teman perhatikan, jadi ketika unjuk rasa tanggal 8 bulan 10 kemarin, masyarakat dari berbagai kalangan seperti mahasiswa dan buruh melakukan unjuk rasa. Kartas kegelisahan mereka ketika undang-undang ini akan ada. Beberapa organisasi seperti Kontras, YLBHI, Walhi, Greenpeace, Jatam menginisiasi penggalangan donasi untuk bantu teman-teman pengunjuk rasa yang butuh biaya pengobatan dan pendampingan hukum. Jadi teman-teman bisa klik dengan kitabisa.com /aspirasi warga. Ada di running text ya teman-teman. Ya, betul. Jadi kalau kamu tidak bisa turun ke jalan untuk menolak Omnibus, tapi kamu bisa membantu teman-teman yang mengalami tindakan yang tidak manusia dari pihak aparat dalam aksi kemarin dengan mengklik kitabisa.com /aspirasi warga. Betul. Jadi buat teman-teman semua yang mau berdonasi bisa langsung klik kitabisa.com /aspirasi warga. Kalau misalnya emang nggak bisa diklik, bisa langsung buka Google aja, ketik deh di situ kitabisa.com /aspirasi warga. Kalau nggak salah ada diklik di chat YouTube Walhi juga. Oh ya betul. Jadi teman-teman bisa langsung klik di situ, ayo donasi. Kalau Wilda bilang warga rebahan harus melakukan perubahan lewat jempolnya. Betul. Termasuk jangan tidak berdonasi untuk teman-teman kita yang kemarin turun untuk penolakan aksi Omnibus. Kak Dewi, boleh kita minta berdua closing statement-nya khususnya untuk anak-anak muda generasi Z yang akan menjadi estafet perjuangan untuk menjaga lingkungan untuk yang adil dan lestari pastinya. Silakan Kak Dewi. Ya, tentu dalam momentum 40 tahun perjuangan Walhi, kita membutuhkan kawan-kawan muda yang progresif, yang militan, yang punya loyalitas tinggi terhadap lingkungan sekitar, terhadap lingkungan kita semua yang semakin terdegradasi keseimbangan ekologisnya, termasuk situasi-situasi yang dialami oleh kawan-kawan petani, kawan-kawan masyarakat adat, nelayan, dan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya yang juga terdampak akibat eksploitasi sumber daya alam yang sangat masif saat ini. Tentu kita berharap generasi-generasi milenial sekarang ini akan semakin aware, punya kesadaran kritis yang sangat tinggi untuk memahami bahwa ada situasi agraria yang masih sangat rentan untuk terus-menerus dirampas, dieksploitasi, dilakukan destruktif terhadap keberlanjutan sumber-sumber tersebut bagi
kebaikan dan kemaslahatan masyarakat bawah. Nah, tentu kita berharap dalam momentum 40 tahun Walhi, saya pikir ini momentum penting untuk kita bersama-sama memastikan bahwa perjuangan kita akan berlanjut. Kita masih panjang untuk memastikan, bahkan sekarang kita punya ancaman baru Omnibus Law yang akan semakin memperparah ketimpangan struktur penguasaan tanah, memperparah kerusakan lingkungan, bahkan memperparah relasi hubungan kerja antara para pekerja dengan para pengusahanya lewat Omnibus Law. Jadi mari kita bergandengan tangan, kita gotong royong, lakukan apapun yang teman-teman bisa dengan cara apapun, tidak harus selalu turun ke jalan. Kalau turun ke jalan, ayo kita gabung sama-sama. Ataupun tadi, seperti ajakan kawan-kawan di Walhi, gunakan jempolmu dengan lebih bermanfaat supaya kita bisa menjadi bagian dari yang melakukan mobilisasi perubahan bagi kebaikan semua orang, terutama kelompok masyarakat di bawah. Selamat ulang tahun Walhi, semoga semakin kuat, dan selamat berjuang kepada semua teman-teman Walhi dan sahabat Walhi. Terima kasih Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi. Aduh, senang sekali rasanya bisa berdiskusi banyak dengan Kak Dewi terkait agraria dan petani. Oke teman-teman, sekian segmen kita di Klinik Omnibus. Nantikan kita di segmen-segmen berikutnya dan tetap pantengin channel YouTube-nya Walhi di Walhi Nasional. Jangan lupa like, Di komen. dan subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman semua. Tetap dengan kita, salam adil dan lestari. Pulihkan Indonesia. Tolak Omnibus. Jangan sampai Tolak Omnibus. Selamat ulang tahun Walhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya kawan-kawan. Terima kasih, Kak Dewi. Semuanya.